Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argen Muhammad Adli dengan NIM 2006763, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait prinsip dan fungsi manajemen pendidikan di persekolahan. Sebenarnya prinsip dan fungsi manajemen pendidikan ini merupakan suatu hal yang krusial dalam berjalannya pendidikan atau kurikulum di persekolahan yang berjalan dengan lancar. Maka dari itu, prinsip dan fungsi ini selayaknya harus dijalankan semaksimal mungkin. Nah, untuk yang pertama ada prinsip manajemen pendidikan. Prinsip manajemen pendidikan ini terdapat 5 poin. Yang pertama adalah produktivitas. Maksud dari produktivitas ini dapat dikatakan sebagai upaya yang harus dilakukan oleh guru dalam memaksimalkan hasil belajar dari para peserta didiknya, meskipun pengorbanan atau daya energi yang mereka keluarkan tidak semaksimal hasil belajar yang harus mereka dapat. Jadi semaksimal mungkin harus menerapkan produktivitas di area persekolahan. Lalu poin kedua adalah demokratisasi. Maksud dari poin ini adalah untuk mengupayakan suasana di sekolah yang dapat menjamin adanya kebebasan berpendapat serta kebebasan bagi setiap unsur di persekolahan, dapat peserta didik maupun guru, untuk berkontribusi tanpa ada rasa khawatir bahwa kebebasan berpendapatnya ini dikekang atau dibatasi oleh siapapun. Lalu yang ketiga ada unsur kooperatif. Maksud dari unsur kooperatif ini seperti namanya adalah menekankan bahwa para guru memberikan suasana di sekolah atau menciptakan suasana bahwa semua orang atau semua peserta didik memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk bekerja sama di antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya, sehingga dari kooperatif ini, dari rasa kebersamaan ini, mereka dapat menghasilkan hasil belajar yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah itu. Selanjutnya ada poin keempat, yaitu efektivitas dan efisiensi. Maksud dari poin ini adalah bahwa pengajar dituntut untuk menciptakan suasana di kelas ini agar dapat istilahnya memberikan pengorbanan atau mengeluarkan pengorbanan seminimal mungkin, tetapi dengan hasil belajar yang semaksimal mungkin. Jadi dalam penerapannya, prinsip ini menekankan bahwa para pengajar ini harus mencari metode belajar yang seefisien mungkin agar dapat menghemat daya energi atau menghemat pengorbanan yang mereka keluarkan, tetapi hasil belajarnya sendiri masih sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh sekolah. Poin kelima dan yang terakhir adalah mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Maksud dari poin ini adalah bahwa para pengajar dituntut untuk melakukan atau melaksanakan proses pembelajarannya agar dapat sesuai atau sejalan dengan visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan sekolah. Maka setelah upaya yang mereka lakukan dalam pembelajaran telah selesai, hasil belajar yang dituntut oleh sekolah untuk didapatkan oleh para peserta didik pun akan tercapai dengan semestinya. Selanjutnya adalah fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan ini memiliki 6 poin. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan serta kesempatan siswa dalam meraih hasil belajar yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja tenaga pendidik dalam mencapai tujuan belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.